Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih. Pernah tak mampu beli seragam sekolah? Kami dari keluarga susah, untuk beli seragam merah putih pun susah. Harus pinjam-pinjam dari orang atau pakai seragam bekas orang. Ketika SD, Kak Restu harus menggunakan baju bekas orang lain. Karena tak mampu membeli seragam, suatu hari seragamnya sudah sangat lapuk dan tak bisa dijahit lagi. Akhirnya ia dan ibunya naik ke gunung selama 2 jam untuk memanen coklat pada sebidang tanah milik mereka demi membeli seragam, walaupun belum waktunya panen. Jatuh di gunung menjadi titik balik kehidupan. Balik dari gunung itu kami terjatuh, coklat yang masih mentah itu tumpah semua. Karena gelap, akhirnya mana yang coklat mana yang batu saya kumpulkan semua. Sejak itu, saya bertekad, saya harus sekolah dan bahagiakan orang tua. Orang tua Kak Restu adalah seorang petani coklat dan nelayan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Kejadian, terjatuh di gunung, demi membeli seragam ini menjadi titik balik dan pelecut semangat Kak Restu untuk mengenyam pendidikan lebih baik dan membahagiakan orang tua. Bisa karena berusaha, karena tidak mampu beli pakaian, saya harus ranking 1, agar dapat seragam baru, harus bangun subuh-subuh agar bisa dapat sepatu dari hadiah ranking dan beasiswa. Kak Restu menamatkan SD, SMP dan SMA, di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Selama perjalanan pendidikan selama 12 tahun itu, ia berusaha keras agar bisa mendapatkan ranking agar punya seragam dan sepatu. Berani bermimpi. Akreditasinya C saat itu. Kalau kualitas kampus rendah, maka saya harus punya sesuatu biar keterima LPDP dan dapat kampus top. Saya ikuti semua webinar dan mentoring yang bisa saya ikuti. Kak Restu melanjutkan S1 Farmasi di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Meskipun dari kampus swasta dan belum terakreditasi A, ia berani melanjutkan beasiswa LPDP di kampus top yaitu University College London, jurusan Drug Design. Berusaha meningkatkan value diri, karena LPDP butuh leader. Selain meningkatkan akademik, saya ikut lomba dan membangun UKM riset di kampus saya. LPDP tidak butuh yang pintar saja tapi kontribusi dan pengabdian masyarakat. Jadi saya juga melakukan fundraising, dan bergabung dengan organisasi daerah dan fakultas. Semenjak semester 4 Kak Restu mulai mengarahkan diri untuk persiapan mendaftar beasiswa ke luar negeri. Meskipun ia bukan berasal dari kampus terkenal, ia tetap bisa berprestasi hingga mampu mendapatkan gold medal pada World Invention Intellectual Property Association 2014, Gold Medal Inventor Day di Thailand 2015 dan Indonesian Young Scientist Award 2017. Pinjam uang ke teman demi tes TOEFL buat daftar LPDP, saya pun gak ada duit buat TOEFL. Akhirnya saya pinjam uang buat daftar tes ke teman sebesar 500.000. Uang segitu adalah angka yang banyak buat kami di desa ini. Kak Restu memerlukan TOEFL untuk daftar beasiswa LPDP afirmasi. Akhirnya ia pun meminjam uang ke teman untuk bisa ikut ujian TOEFL. Berbekal TOEFL inilah ia berhasil mendapatkan beasiswa LPDP jalur afirmasi untuk kategori tidak mampu berprestasi. Dapat beasiswa hingga menghajikan orang tua. Saya berhemat meski di London biayanya besar dan juga jarang jalan-jalan, banyak waktu di kampus, disubsidi juga dengan puasa Senin Kamis. Akhirnya saya bisa menabung untuk menghajikan orang tua. Setelah berbagai perjuangan yang dilewati, akhirnya Kak Restu mendapatkan beasiswa di UCL, jurusan Drug Design dengan beasiswa LPDP. Ia pun berhasil menghajikan orang tuanya dari menabung saat menjadi awardee, belum juga lulus S2. Kak Reatu sudah mendapatkan tawaran S3 di Jerman. Didikan orang tua dan terbiasa kerja keras. Mereka support pendidikan walaupun kesusahan, sampai mama rela kerja masakin orang. Bapak saya disiplin dan keras. Sering bilang ke saya, berjuang kamu, abis dari laut saya diajari matematika. Kak Restu diajari kerja keras sejak kecil. Ia juga melihat kerasnya orang tuanya bekerja. Ia meyakini bahwa kesuksesan merupakan hasil dari doa-doa yang dipanjatkan orang tuanya. Pesan Kak Restu untuk Scholarship Hunter. Scholarship Hunter sejati adalah mereka yang bangun awal pagi mengerjakan aplikasinya dengan isi yang sama.
berulang-ulang hingga tulang belakang kamu nyeri duduk tapi masih khawatir tidak lulus.